96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya di hari Rabu ini. Sahabat hadir menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ya, yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar dan juga para ahli. Anda ini juga bisa stay tune, baik itu melalui aplikasi on air sahabat ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Di website selain audio, Anda juga bisa melihat secara visual di visual radio di websitenya Merkuri sahabat, dan Anda juga bisa sharing ataupun juga berkonsultasi bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Di edisi Rabu kali ini sahabat, kita akan membahas seputar peringatan Hari Kusta Sedunia. Tadi sebelum mulai saya banyak pencerahan ya diberikan oleh Prof. Ternyata angkanya juga luar biasa ya. Jadi kita melihatnya masa masih ada sih, dan ternyata di Dr. Sutomo itu setiap harinya menurut Prof ini pasti akan selalu ada pasien dari penderita kusta, sahabat. Saya langsung menyapa Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan. Beliau spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis onkologi bedah kulit, Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow of the Asian Academy of Dermatology and Venerology. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah Mbak Yanti, selamat siang pada para pendengar semuanya. Saya diundang lagi nih datang ke sini. Ini terima kasih meluangkan waktunya ya untuk memberikan kita edukasi dan informasi. Tadi saya banyak hal, tapi saya nggak mau sendiri mendapatkan ilmunya, Prof ya. Saya pengen sahabat-sahabat Merku juga mengetahui, karena ternyata stigma berkaitan dengan kusta ini masih banyak negatifnya ya, Prof ya. Sehingga kita pengen supaya stigma negatif itu paling tidak tereduksi dengan edukasi ini, sahabat, supaya masyarakat ini mau untuk melakukan pemeriksaan. Ini supaya kita paling tidak menurunkan angka kusta di Indonesia. Ini tujuan edukasi berkaitan dengan seputar peringatan Hari Kusta Sedunia. Tapi mungkin ada beberapa yang belum paham. Apa sih sebenarnya penyakit kusta itu? Karena taunya hanya stigma buruknya, padahal penyakitnya sendiri tuh tidak paham, Prof. Bisa dijelaskan nggak sih, Prof? Terima kasih Mbak Yanti. Jadi ini memang jadi masalah kita semua, karena dari penyakit kusta itu yang menonjol masalah stigma dan anggapannya. Anggapannya apa? Karena ini dianggap sebagai penyakit kutukan dan penyakit turunan. Ini memang sudah penyakit yang sudah lama sekali diderita oleh umat manusia, bahkan zaman pra-Masehi dulu ya, ini jadi masalahnya. Padahal kita tahu bahwa sebetulnya kusta ini adalah suatu penyakit infeksi. Jadi sekali lagi infeksi, karena kuman penyebabnya sudah dibuktikan ada, yang kita sebut sebagai Mycobacterium lepra. Dan ini sudah ditemukan pada tahun 1873. Cuma karena anggapan stigmanya itu demikian kuat, yang dianggap sebagai kutukan Tuhan atau turunan, sehingga kecenderungannya orang akan menyembuhkan baik dirinya ataupun keluarganya terhadap adanya penyakit kusta ini. Ini yang menyebabkan kita agak kesulitan. Penyakit yang dianggap bakteri Mycobacterium lepra ini terutama menyerang saraf tepi, Mbak Yulia. Kalau saraf tepi diserang, dia akan gangguan sensibilitas terhadap sakit dan nyerinya hilang. Nah, ini kesulitan lagi, karena gejala dini daripada penyakit kusta itu adalah dia tidak bisa atau tidak mampu untuk merasakan nyeri. Dan ini adalah sesuatu yang dianggap bukan penyakit. Ya, ini yang menyebabkan kita makin sulit untuk bisa mendiagnosa penyakit kusta di community. Baru kemudian setelah gejalanya berlarut-larut, karena kumannya makin banyak, yang diserang bukan hanya saraf, tapi sistem organ yang lain terhadap kulit, yang karena organ terbesarnya kulit, itu baru kelihatan, oh ini sakit kusta. Ini masalah kita terutama. Padahal orang kita gejala awal biasanya adalah nyeri. Nah, ini kebalikannya, malah tidak bisa merasakan nyeri. Iya. Ini kan jadi tidak terdeteksi di awal gitu ya. Nah, baru datangnya adalah sudah dalam stadium lanjut. Stadium lanjut itu tadi gitu ya. Nah, kalau kita bicara juga kusta ini berarti sama dengan lepra karena penyebabnya Mycobacterium lepra gitu ya, Prof ya. Jadi istilah yang dulu itu adalah lepra
lepra, tapi karena menimbulkan stigma yang besar, kita sebut sebagai kusta. Tapi kusta juga stigmanya besar. Sekarang kita sebut sebagai Mycobacter morbus Hansen syndrome atau Hansen disease sesuai dengan penemunya. Ini yang kita pakai sebagai istilahnya. Tujuannya ya menghindarkan stigma ini. Iya. Karena kan orang dulu berikan bahwa wah ini penyakit kutukan, ini sudah jangan dekat-dekat gitu ya. Itu yang harus direduce dengan penggantian istilah. Kemudian sekarang kita menyebutnya Hansen disease gitu ya. Nah, kalau kusta ini kenapa saya pernah baca banyak di negara berkembang. Kenapa selalu di negara berkembang kalau kita bicara tentang mikrobakterium, Prof, dan termasuk di Indonesia ternyata. Sebetulnya kumulatif di dunia itu sekitar kita tahun 2022 itu WHO sudah mengadakan penelitian sekitar 250.000 rata-rata di seluruh kumulatif di seluruh dunia. Yang tertinggi memang masih India, kedua Brasil, dan ketiga Indonesia. Jadi Indonesia dalam kalau juara-juaraan penyakit itu kita nomor 3 di dunia. Sedih ya, Prof. Ya nggak boleh bangga, harusnya sedih. Jadi itu kenapa Indonesia? Ya memang karena ya kita harus akui karena penularannya di Indonesia cukup banyak terjadi. Indonesia negara endemis, terus kemudian negara tropik yang kalau kita lihat kumannya Mycobacterium lepra itu juga senang pada suasana yang hangat. Jadi mampu 2 atau 3 hari di luar tubuh manusia yang merupakan inang utama daripada dari penyakit ini. Terus kekebalan kita juga sering naik turun, jadi otomatis orang kurang gizi atau banyak penyakit mudah tertular ya. Kemudian itu yang menyebabkan Indonesia masih nomor 3 di dunia untuk penyakit kusta. Rata-rata sekitar per tahun kita ada 6.000 sampai 7.000 penderita. 6.000 juga tinggi ya per tahun. Wah, tinggi masih Mbak. Itu masih tinggi di Indonesia, sahabat. Rata-rata 6.000 hingga 8.000 kasus kusta di Indonesia saja, sehingga kita berada di urutan ketiga. Mengsedih ya kalau kita bicara terkait dengan peringkat ini, sehingga kita pengennya adalah ini bisa mengedukasi sahabat-sahabat Mercury berkaitan dengan stop stigma, karena itu akan menghambat ya Prof ya untuk pengobatan dari kusta ini, sahabat. Kalau bicara tentang faktor resiko tadi sempat dikatakan oleh Prof, kurang gizi menjadi salah satu halnya. Faktor resiko yang lainnya apakah berhubungan juga dengan sanitasi, berhubungan dengan lingkungan atau seperti apa, Prof? Terjadinya proses infeksi dan orang menjadi sakit itu ada 3 hal yang harus kita lihat. Nomor 1 daya tahan tubuhnya sendiri, daya tahan tubuh manusianya, penderitanya. Kedua lingkungannya, ya environmental hostnya itu yang jadi jadi problem ya. Dan jenis ketiga kumannya sendiri, agentnya. Jadi ini yang menyebabkan, dan ketiganya ini kalau khususnya Mycobacterium lepra itu sangat disupport ya dengan kondisi Indonesia. Jadi ya ini yang menyebabkan kesulitan kita dalam mengeliminasi penyakit ini yang masih merupakan problem pada kesehatan masyarakat. Bahkan WHO sudah menyebutkan bahwa kusta adalah masuk penyakit yang harusnya sudah hilang. Karena ini sudah ratusan bahkan ribuan tahun ya, tapi masih ada. Masih ada. Bahkan angkanya 6.000 hingga 8.000 itu kan bukan angka yang kecil gitu ya, sahabat Mercury. Nah, ini yang juga karena ini ada profesor ya, saya mengkonfirmasi. Kalau dulu kita taunya itu penyakit Hansen disease ini Hansen disease ini hanya orang lanjut usia, orang tua. Tapi adakah ini menyerang anak-anak, Prof? Ini sedih saya juga. Sebetulnya penyakit kusta atau Hansen disease ini adalah penyakit infeksi kronis di mana kuman masuk sampai menimbulkan gejala. Itu sekitar 3 sampai 10 tahun. Artinya biasanya menyerang pada dewasa atau dewasa muda. Tapi profil penyakit ini di Indonesia masih sekitar 5% menyerang anak-anak. Jadi ini yang jadi masalah, bahwa
Kenapa anak-anak diserang dengan masa inkubasi demikian panjang? Berarti kuman di sekitar kita masih cukup banyak. Yang kemudian masuk tubuh anak-anak daya tahannya kurang sehingga kemudian manifestasi ke anak. Ini yang harus kita waspadai sama-sama. Berarti kan ini 5 hingga 8% dari 6.000 hingga 8.000 kan cukup, tinggi juga nih Prof ya. Bahkan kalau bicara tentang inkubasi karena ini mikrobakterium, kalau untuk kusta berapa lama Prof? 3 sampai 10 tahun rata-rata, tergantung kekebalan tubuh kita. Jadi itu ya. Jadi kalau dia pada anak-anak yang katakan 5 sampai 6 tahun, Ya. kita pernah menjumpai anak 7 tahun kena penyakit kusta di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jadi bayangkan, jadi negara kita, lingkungan kita itu masih vulnerable terhadap terjadinya penularan. Berarti ini sebenarnya adalah PR bersama ya, Iya. karena ada faktor lingkungan, ada faktor imunitas, ada faktor dari kumannya itu sendiri, sahabat. Kalau pengobatannya saja yang digencarkan, tapi penyebab utamanya atau yang untuk penyebarannya itu tidak diredus juga, ini akan juga sama saja gitu ya, Prof. Terus mengakar, terus bersumber, terus menyumber. Jadi penderita-penderita baru masih terus kita temukan. Nah, ini masalah kita. Gitu. Nah, itu inkubasinya saja 3 sampai 10 tahun. Itu kan cukup lama ya, Cukup lama. waktunya. Iya. Untuk diagnosisnya sendiri seperti apa? Gejala awalnya ini tidak merasakan nyeri, orang juga kalau nggak nyeri nggak akan ke dokter, Ini masalah. gitu kan Dok ya. Diagnosisnya seperti apa untuk prosesnya? Berarti Iya. menunggu ada gejala terlebih dahulu. Harusnya tidak, makanya harusnya dekat-dekat dengan komunitas dokter sebetulnya, sehingga bisa mendiagnosa. Jadi mendiagnosanya penyakit nomor 1 itu ada kriteria dari WHO sebetulnya untuk diagnosa penyakit kusta. Nomor 1 itu adalah gejala ada kelainan di kulit yang mati rasa. Nah itu kan, jadi mati rasa itu gejala awal sebetulnya karena kuman ini menyerang saraf tepi yang bertanggung jawab terhadap adanya sensasi nyeri atau gatal. Jadi kalau ada kelainan di kulit nggak gatal, bukan tambah seneng harusnya, tambah hati-hati. Harus kita lihat dan harus kita konfirmasi. Belum tentu itu sakit kusta, tapi itu konfirmasi. Kedua adalah pembesaran saraf tepi. Jadi sekarang menyerang saraf tepi, kalau kumannya masuk saraf, tentunya tubuh akan memberi sign kepada kita bahwa sarafnya akan menebal, terutama pada saraf-saraf yang berjalan di permukaan kulit. Itu kita periksa. Ini domainnya dokter. Ketiga tentunya ditemukan kumannya. Tapi kalau sudah ditemukan kumannya, berarti penyakitnya sudah demikian jauh karena kumannya sudah sangat banyak di tubuhnya. Jadi kalau bisa ya gejala 1 dan 2 itu yang kalau bisa dideteksi secara awal itu sangat membantu penyembuhan secara lebih. Makin cepat didiagnostik atau didiagnosa, tentunya kesembuhannya makin besar. Ini yang harus kita paradigmanya itu. Paradigmanya itu ya, kalau Anda tidak merasakan nyeri, nah itu tanda tanya. Ya, gitu ya Prof ya. Tanda tanya ini harus dipastikan apakah ada sakit yang lain atau memang Anda punya kekebalan yang luar biasa. Gitu ya. Sakti. Sakti. Tapi kalau ada hal lain, nah ini siapa tahu. Ini merupakan Anda masuk stage pertama. Itu akan lebih mudah untuk disembuhkan dan kerusakan dari syaraf tepinya itu bisa ditanggulangi gitu ya Prof ya. Nah, kalau yang kita tahu masyarakat awam ini adalah penyakit kusta yang sudah seperti berkurang jarinya, cacat istilahnya. Nah, itu tuh berarti sudah state lanjut, sudah stadium lanjut gitu ya Prof ya. Satu hal yang saya garis bawahi untuk masalah kecacatan timbul oleh kusta. Jadi kalau kecacatan itu terjadi secara dini, katakan sebelum 2 bulan atau bahkan sebelum 1 bulan, itu bisa reversible, artinya bisa kita perbaiki. Jangan kemudian timbul cacat, keluarganya malu dan disembunyikan. Nah itu yang menyebabkan kecacatan makin lanjut. Kalau kecacatan makin lanjut tentunya makin tidak bisa disembuhkan. Jadi ini pentingnya untuk masyarakat, untuk para awam gitu, untuk jauhi stigma lah. Jangan sekarang tidak ada stigma terhadap penyakit kusta. Jadi ya kita bersama-sama berjuang karena
nggak mungkin hanya dokternya saja yang Iya, betul, jadi betul, harus Prof. bersama-sama semuanya, Mbak Yulia termasuk yang perawat, Mbak Yanti umpamanya. Mbak Yanti yang termasuk influencer influencer harus mengedukasi masyarakat seluas mungkin ya. Ya, itu Terus tadi. jangan divonis tapi Nah. konfirmasikan dulu. ID Surabaya sudah buka channel edukasi. Kalau nggak Barat Kristomo Surabaya itu juga ahlinya banyak di sana, numpuk di sana. Ya. Jadi memang harus dikonfirmasi terlebih Iya. dahulu gitu ya, hilangkan stigma bahwa kusta ini harus memang ada penyebaran ya, sahabat, ada Ya. penularan gitu ya. Tapi kalau Anda ini datangnya lebih awal, kerusakan di saraf tepi ataupun juga kecacatan ini bisa paling tidak dikurangi ya, Prof ya. Preventable, bisa dicegah, Bisa ya, di- bisa dicegah. Jangan timbul ketakutan terlebih dahulu, karena Ya. sering kita jumpai diduga kusta kemudian diasingkan ternyata bukan juga. Oh, Jadi sudah takut duluan. Saya betulnya ketawa tapi sedih juga Iya, sebetulnya iya, iya, melihatnya. betul. Aduh, kok macam-macam yang dihadapi di masyarakat. Jadi sekali lagi stigma sekali lagi, bukan penyakit kutukan, bukan penyakit turunan. Saya hanya membayangkan keluarga kalau ada sakit kusta menganggap ini suatu penyakit kutukan atau penyakit yang menganggap bahwa ada dosa-dosa yang harus ditebus dan penyakit itu sebetulnya ya sedih juga sih. Tapi tentunya harus rasional dalam mencari informasi yang benar. Ya. Itu yang harus diandukan. Kami siap melakukan edukasi dalam skala level. Itu aja Mbak Yanti. kusta ini bisa disembuhkan ya, Prof, berarti? Jelas bisa. Ya. Nah, ini untuk mereduksi stigma itu ya, bahwa kusta itu bisa disembuhkan, Sembuhkan, sahabat. iya. Itu bagaimana berkaitan dengan terapi, tata laksana dan juga pengobatan dari kusta ini, Prof? Kalau tadi Prof mengatakan bahwa kusta bisa disembuhkan. Kusta bisa sembuhkan, artinya it's curable disease. Jadi intinya penyembuhan, dan pemerintah sudah menyediakan obat secara free yang diedarkan di seluruh masyarakat. Ada 3 macam obat polanya yang kita sebut sebagai multi drug terapi. Kita tidak pernah mengobati kusta dengan 1 macam obat. Biasanya kombinasi obatnya, dan mohon maaf karena pengobatannya tidak bisa sekali. Jadi harus beberapa kali. Kalau ada 2 tipe yang besar kusta, tipe kering itu harus dalam waktu 6 bulan, kusta tipe basah yang banyak kumannya itu adalah 12 bulan. Jadi tidak bisa sekali. Jadi ketaatan terhadap proses pengobatan harus betul-betul dijaga. Tetapi bila sudah diobati sekali, itu sudah tidak menular. Jadi jangan takut, karena saya sering menjumpai dijauhi penderitanya sampai selesai pengobatan. Bahkan sudah selesai pengobatan juga masih tetap dijauhi. Jadi jangan sekali lagi jauhi stigma, hormati pada survival kusta ini supaya bisa membawa ke masyarakat. Ini aja kita harapkan. Karena kalau kita dalam tanda kutip memberikan stigma buruk, ini juga mempengaruhi imunitas dari si pasien gitu ya, sahabat. Pasiennya makin stres, gejalanya makin berat. Nah, itu ya, jadi akan berakibat fatal gitu ya malah. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Susilawati ya, sebelum kita ke jeda iklan. Dok, mau tanya, apakah benar kusta itu bisa menular hanya dengan bersalaman atau kontak biasa dengan si penderita? Iya, ini sering ditanyakan, Mbak. Saking ketakutannya, Ya. Salaman aja nggak mau. Jadi itu memang salah pengetahuannya. Kusta penyakit infeksi yang kronis tentunya menular, tapi penularannya itu adalah dengan bergaul cukup erat dan lama. Erat itu mungkin dalam satu keluarga bersama-sama berapa? 6 bulan biasanya selalu bersama-sama, itu yang menyebabkan penularan. Karena kita tahu bahwa penyakit kusta walaupun penyakit yang menular itu paling sulit menular sebetulnya. Jadi kalau kondisi badan kita sehat, kemudian badan kita kuat, ya lingkungan kita bagus, kuman tidak sempat berkembang biak dan tidak masuk ke tubuh kita.
Dan pada penderita kusta sudah diobati sekali itu sudah tidak menular. Pengobatan selanjutnya itu adalah untuk mengejar kuman yang sembunyi di dalam tubuh penderitanya itu. Nah ini, dan terutama kalau sudah cacat itu sudah nggak menular asal dia sudah diobati. Karena saya jumpai sering keluhan daripada penderita kita kalau tangannya sudah terlanjur terat berobat, sudah cacat, katakan ya jarinya sudah bergang atau kita orang Jawa bilang kiting gitu, karena disembunyikan oleh keluarganya tidak segera diobati, kemudian setelah diobati selesai dan kemudian menimbulkan depresi pada penderitanya, katakan kalau dia muslim, kalau Jumatan gitu, begitu tahu disalami gitu langsung yang disalami kaget muka. Oh iya. Timbul perasaan takut terus kemudian bingung penuh tidak sebetulnya. Jadi sekali lagi dengan salaman, dengan berbicara biasa itu tidak menularkan penyakit ini. Penularannya adalah berkaitan dengan bergaul erat dan lama ya, karena ini inkubasinya 3 hingga 10 tahun sahabat ya. Kalau hanya bersalaman ataupun juga bersosialisasi, ngobrol tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Nah, ini yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan penularan dari kusta. Karena kusta ini adalah akibat Mycobacterium lepra. Jadi ini berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan kuman dan juga imunitas. Selama imunitas baik itu aman ya Prof ya. Aman. Nah ini yang harus dipahami. Ini membuka juga pengetahuan kita. Oh ternyata penyebaran dari atau penularan dari kusta itu tidak karena bersalaman saja, bukan karena droplet atau apapun yang langsung gitu ya sahabat. Ini yang harus dipahami untuk mencegah stigma negatif ini terus ada di masyarakat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dan Anda masih bisa sharing bersama dengan Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatologi, venerologi dan estetika, subspesialis onkologi bedah kulit, Fellow of the Indonesia Society of Dermatology and Venerology, Fellow of the Asian Academy of Dermatology and Venerology di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, karena kita sedang membahas seputar peringatan Hari Kusta Sedunia. 5620096 atau di WhatsApp Call dan juga WhatsApp Messenger bisa Anda manfaatkan di 0817300096. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. Kita membahas seputar peringatan Hari Kusta Sedunia dan ternyata stigma negatif ataupun juga mitos di masyarakat ini kuat sekali, kental sekali berkaitan dengan kusta atau Hansen disease ini, sahabat ya. Dan tadi salah satunya adalah berkaitan bahwa ini adalah penyakit kutukan. Ini mitos yang masih banyak di masyarakat. Ada mitos-mitos lain nggak sih Prof yang ternyata saat Prof bertemu dengan pasien, oh ternyata mitos ini atau stigma ini masih banyak di masyarakat dan masih mengakar itu. Mitos-mitos apa saja Prof yang masih banyak ternyata di masyarakat ini berkaitan dengan kusta? Ya mitosnya yang sering saya jumpai itu menganggap kusta bukan programnya dia, itu problemnya orang lain yang tidak apa. Itu yang kemudian begitu dia kena stigmanya yang mengakui penyakit kutukan itu membuat menarik diri dan dia tidak mau melakukan pengobatan. Ini yang jadi masalah memang. Jadi ini yang harus bersama-sama kita harus mengatasi, segera dibawa berobat, itu penting sekali. Jadi bahkan kalau sudah ada cacat yang menyerang, ya jangan makin disimpan, jangan makin disembunyikan. Jadi segera, karena kalau segera diobati, ya kita berusaha untuk kecacatan yang ditimbulkan itu bisa kembali lagi. Karena stigma itu stigmatize-nya itu karena cacatnya itu. Karena dulu kan nggak ada obatnya kan. Jadi akhirnya cacat dibiarkan, diisolasi kemudian. Tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi harus intervensi seawal mungkin. Nah, kecacatan yang bisa diintervensi untuk sekarang ini dengan perkembangan teknologi yang ada seperti apa, Prof? Misalnya? Ya, banyak memang di tingkat kesulitan pada level medis. Karena sebagai contoh, untuk mendeteksi adanya gangguan sensitivitas nyeri pada anak-anak katakan ya kan susah sekali itu ya. Anak-anak kan didekati dokter kan kabur. Ada kemudian pemeriksaan nyeri atau tidak pada orang yang merejeksi itu selalu kerasa kalau diperiksa. Jadi ini yang kadang-kadang secara subjektif itu menimbulkan kesulitan untuk melakukan diagnostik karena gejala objektifnya ya memang harus kalau saya karena sudah sering menangani kusta itu begitu datang kira-kira sudah tahu ini
Jadi bahkan yang tidak dipikirkan ke Iya, sana iya. itu juga ternyata gitu. Jadi itu. Tapi konfirmasi objektifnya itu. Dan Jawa Timur kita bersyukur pengetahuan masalah penyakit kusta itu sangat advance. Jadi kita merupakan pusat perkembangan penelitian kusta yang paling bagus di Indonesia. Bukan ngecap ya dari UNER. Karena kita punya Tropical Disease Center di sini. Yeah. Di sini pemeriksaan laboratoriumnya canggih sampai pada level molekuler bisa kita lakukan di Indonesia. Dan kita juga Indonesia kan nomor 3 di dunia tahun ini mendapat kepercayaan juga untuk membicarakan simposium dunia untuk masalah kusta di Bali tahun 2025 tahun ini ya berarti bulan tahun Juli, ini. bulan Juli. Kita jadi tuan rumahnya gitu ya, Prof, tuan ya? rumahnya kan sudah 22 kali ngadain. Ternyata Indonesia nggak pernah jadi tuan rumah, kita ngadain tuan rumah. Jadi itu suatu kepercayaan bahwa pengembangan keilmuan kita untuk masalah kusta itu sudah sangat advance, jadi sudah harus bersyukur kita sudah bisa mengatasi. Tetapi tentunya dalam membasmi penyakit kusta ini tidak bisa dokternya sendirian, Ya, jadi betul. harus bersama-sama komunitas ya, dan stigma yang merupakan faktor utama itu harus bersama-sama kita hilangkan, bukan dikurangi, hilangkan. Dihilangkan ya. Ya, untuk bisa menghilangkan itu ya PR bersama gitu ya. Ya. Semua pihak bahkan kita semuanya sahabat ini harus berperan berkaitan dengan di peringatan Hari Kusta Sedunia ini untuk menghilangkan lah tidak hanya stigma tapi menghilangkan penyakit kusta itu sendiri. Iya. Ya. Dan kalau bicara tentang mitos yang ada di masyarakat juga salah satunya adalah ini penyakit keturunan. Nah, ini seperti apa, Prof? Bisa dijelaskan? Iya. Apakah benar seperti itu atau karena ini bicara lingkungan kembali gitu? Seperti apa, Prof? Iya, anggapan sebagai penyakit keturunan tuh karena masyarakat melihat bahwa pada waktu zaman dulu penderita di isolasi itu kalau ibu dan bapaknya sakit kusta, anaknya pasti sakit kusta. Ya tentunya setelah pengembangan ilmu kan kita tahu karena anak kumpul sama bapak sama ibunya, bapak kumpul sama ibunya, ibu Yeah. kumpul anak dalam satu keluarga, dan itu dalam waktu lama tentunya penyakitnya menular di keluarga itu. Jadi itu ternyata tidak benar. Semua orang mempunyai potensi juga untuk bisa kena kalau 3 keseimbangan itu host, agent, dan environment itu juga terganggu. Jadi sekali lagi ini sekali bukan penyakit keturunan, bisa dicegah penyakitnya. Bahkan kalau sudah diketahui satu anggota keluarga kena, yang kumpul di sekitarnya selama 6 bulan, WHO sudah mengintroduksi program namanya pengobatan prevensi. Jadi bisa dilakukan pencegahan dengan obat-obat, tergantung kepada nanti keparahannya penderita itu. Jadi sudah ada namanya SDR, single drug rifampicin. Rifampicin ada jenis obatnya. Jadi diberikan satu jenis obat untuk mencegah penyakit ini manifest pada keluarga terdekat. Patokan keluarga terdekat yang kumpul sama-sama selama 6 bulan? paling dikit 6 bulan. Oke. Jadi preventable sudah, artinya sudah bisa dicegah. Nah, ini ada pertanyaan yang sebenarnya menyangkut hal tersebut ya, Ibu Emilia. Dok, apa kusta itu merupakan penyakit yang bisa menurun dan bisa kambuh lagi, dan bagaimana cara mencegahnya ya, Dok? Mohon penjelasannya. Iya, menurunnya karena kita kumpul Ya, sama penderita sebelum diobati. Kalau sudah diobati tentunya tidak bisa menurun, ya kan? Apakah kemudian kalau dia sudah sakit bisa kambuh lagi? Ada kemungkinan bisa, karena untuk menghilangkan kuman di dalam tubuhnya pasien itu sering membutuhkan waktu yang lama sekali. Jadi assess dokternya sangat penting untuk bisa diketahui kapan pengobatan di stop. Tapi WHO sudah memberi pencanangan bahwa untuk kusta tipe kering 6 bulan, kusta tipe basah 12 bulan. Cuma karena di Indonesia itu spesifik 90% penderita yang ditemukan adalah kusta tipe basah. Jadi kontagius, jadi menular. Ini yang jadi masalah kita. Nah, ini yang harus kita waspadai. Nah, kalau sudah kumannya banyak, tentunya kadang-kadang saya lihat, jujur saya katakan bahwa program WHO untuk 1 tahun itu nggak cukup sebetulnya. Jadi harus di-extend supaya kumannya betul-betul bisa hilang dari seluruh tubuh sehingga mencegah terjadinya kekambuhannya lagi. Oke. Jadi memang ternyata sebagian besar kusta di Indonesia adalah kusta tipe basah ya, Prof, yang ya. banyak kumannya. Yang banyak kumannya, jadi ini pengobatannya juga cukup lama.
lama sehingga pasien diharapkan kesabarannya cukup tinggi karena kalau ini berarti karena sudah ada obatnya ya, tadi dijelaskan oleh Profesor bahwa pengobatan cukup lama. Apakah ini pengobatannya juga sama dengan TBC? Jadi kalau ada 1 kali lubang atau lupa minum obat akan kembali ke 0 lagi, Prof? Enggak juga. Jadi ada kriteria-kriteria tentunya. Pengobatan TBC lebih ekstensif ya karena kumannya jenis berbeda. Ini kumannya agak slow pertumbuhannya slow. Jadi pendekatannya agak berbeda. Obat yang diminum 3 macam, jadi lebih sedikit daripada TBC. Kurang intensif, jadi rifampicin katakan di TBC yang seminggu 2 kali itu, kita di sini hanya 1 bulan sekali rifampicinnya. Tapi harus diminum terus menerus. Jadi itu yang harus kita lakukan untuk pengobatannya. Jadi ini peran keluarga juga penting untuk mengingatkan minum obat itu tadi ya, sahabat. Nah, kita bicara tentang pengobatan, tapi yang tidak kalah penting adalah mengedukasi untuk pencegahan. Di peringatan Hari Kusta Sedunia ini, Prof, sebenarnya diperingati di tanggal berapa? Dan tujuannya sendiri di peringatan Hari Kusta Sedunia yang setiap tahunnya pengennya dalam membangun awareness, tapi seperti apa gitu? Iya, buntu terus. Iya, masih ada terus gitu kasusnya. Jadi ini yang tidak boleh mengendorkan kita untuk selalu mengedukasi kepada masyarakat. Jadi minggu terakhir Januari itu kita peringati sebagai Hari Kusta Sedunia, World Leprosy Day, bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Diambil minggu terakhir itu dari usulan dari seorang dokter Perancis pada waktu itu untuk menghormati seorang pionir kepala negara yang kustanya paling tinggi di dunia di India, pernah jadi presiden, Mahatma Gandhi dulu, di mana beliau itu concernnya pada waktu itu ya tahun 40 beliau udah secara telaten berusaha menghilangkan stigma penyakit kustanya sampai beliau wafat itu, dan itu harus kita hargai. Cuma itu memang di India yang memang kustanya tertinggi, sehingga pada saat beliau meninggal 30 Januari itu kita peringati jasa-jasa beliau lewat World Leprosy Day itu untuk mengedukasi masyarakat secara tidak henti-hentinya. Tema tahun ini itu adalah Unite. Unite itu adalah bersatu. Kemudian acting. Setelah bersatu kita harus bersama-sama untuk melawan terutama stigma, kemudian melakukan pencegahan dan kemudian eliminate. Eliminate itu menghilangkan. Kalau pakai Indonesia 3B enak. Bersatu kita bersama-sama bertindak untuk menghilangkan kusta dan berantas. Harapannya kusta adalah berantas. WHO sudah mentargetkan pada waktu awal 2030 itu harusnya dunia bebas kusta. Tapi ternyata ada COVID-nya itu menyebabkan pada akhir itu naik lagi kustanya. Jadi di-extend 2040. Dan ini jadi tantangan kita. Indonesia mudah-mudahan bisa memenuhi. Indonesia sebetulnya kusta sudah tereliminasi. Artinya insidennya di bawah 1/10.000. Tapi ada beberapa kantong-kantong yang masih tinggi. Ada 230 kabupaten dan 7 provinsi yang masih insidens kustanya di atas 1/10.000. Itu tantangan kita semuanya untuk menghilangkan. Masih ada 230 kabupaten kota itu kan juga masih banyak. Nah, masih banyak kantong-kantongnya yang kita bisa katakan menjadi endemi gitu ya, Prof ya. Yang masih ada angka besar di situ. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Rahayu, Ibu atau Mbak ini. Apakah perbedaan penularan dari kusta dengan hepatitis ya, Dok? Apakah sama dalam hubungan yang lama dan juga erat? Tentunya agak berbeda karena penyebab hepatitis adalah viral, jadi virus hepatitis. Kusta itu adalah bakteri, jadi penularannya lebih mudah hepatitis daripada kusta sebetulnya. Kusta itu penyakit menular yang paling tidak menular. Penularannya berkontak lama dan erat, minimal 6 bulan. Ya. Jadi kalau hepatitis kan tidak cepat sekali, jadi agak berbeda. Yang penting adalah gejala awalnya itu yang lanjut. Inkubasi 3-10 tahun itu bisa awal dideteksi. Mudah-mudahan dengan itu bisa lebih dicegah penyakitnya menjadi lebih parah. Nah, selama inkubasi ini kan berarti kalau imunitas kita bagus itu tidak akan menyerang gitu ya, Prof ya? Nah, penelitiannya pada saat populasi itu kuman masuk ke tubuh manusia hanya sekitar 0,5% yang jadi sakit. Jadi sedikit sekali sebetulnya.
Oleh sebab itu tanggung jawab kita untuk jaga membuat tubuh kita tetap sehat. Kemudian makan yang sehat, jangan banyak stres. Nah, itu stresnya dikurangi, kalau nggak stres nggak bisa, Bro. Ya, Kita masih hidup soalnya. ya, ya. Nah, kalau kita bicara kegiatan di peringatan Hari Kusta Sedunia, biasanya apa yang dilakukan, kegiatan-kegiatan seperti apa supaya edukasi ataupun juga membangun awareness ini lebih mengena di masyarakat untuk menuju 2040 kita bebas dari kusta. Ya, yang seperti dilakukan di Surabaya ini. Jadi kita memberikan edukasi. Yang penting pada edukasi itu kita menyatakan bahwa kita sadar ke masyarakat bahwa kusta itu masih ada di tengah-tengah kita dan ini bisa disembuhkan. Terus kemudian secara bersama-sama kita harus bergabung, unity tadi, bergabung untuk menghilangkan stigma. Bukan masalah orang lain, keluarga kita juga. Jadi harus betul. Jadi menghilangkan stigma dan diskriminasi. Terus ketiga kemudian mengadvokasi tindakan untuk memberantas kusta. Jadi bersama-sama sekali lagi, tidak bisa dokternya saja. Jadi dokter itu sebagai sumber informasi, bisa kalau memang ditanyakan, bisa kemudian ditanyakan. Kemudian yang terakhir, yang penting juga kita mendukung orang-orang yang terkena kusta. Ini susahnya di situ ya. Harus kita dukung, kita support ya untuk jangan didiskriminasi. Kan diskriminasi nanti dia kalau diskriminasi stresnya berlebihan, penyakitnya yang sudah sembuh bisa kumat lagi jadi masalah ya. Dan yang terakhir itu tentunya deteksi dini dan kemudian orang sakit perawatannya juga. Karena nyeri itu suatu yang respon tubuh kita terhadap memproteksi. Karena tangan kita tuh kan kalau dibekali nyeri, kalau megang benda yang tajam tentu nyeri kemudian kita lepaskan. Benda yang panas nyeri kita lepaskan, ya kan? Kalau sakit kusta kadang-kadang tidak sadar nyerinya itu. Ini jadi masalah. Sepatunya ada, pakunya enggak saut ya, tiba-tiba jadi luka. Kalau kita kan tahu. Terus kemudian benda yang panas kita tinggalkan. Kalau orang kusta nggak ngerti itu, jadi mereka nggak tahu kalau itu panas. Tapi kan kulitnya rusak, yang menyebabkan itu sering kecacatan dimulai dari sana. Sehingga perawatan diri itu penting pada penderita kusta. Gitu. Ini yang harus dipahami ya, sahabat, di kegiatan-kegiatan peringatan Hari Kusta Sedunia ini inginnya adalah selalu membuang stigma negatif berkaitan dengan kusta supaya para pasien ini bisa mendapatkan pengobatan yang tepat dan juga nyaman supaya tidak ada kekambuhan lagi berkaitan dengan kusta ini ya. Jadi sahabat. bukannya acting ya. Actingnya Puja harus kita paham pada saat kita melakukan ya kita harus menghilangkan diskriminasi itu. Jangan ngomong doang gitu. Ya, bersatu bersama berantas ya 3B. Itu tadi ya yang harus kita berbuat, berbuat dan bersama do something ya. Bersama-sama berbuat sesuatu hal yang baik ya. Jangan bersama-sama mengisolasi penderita. No, jangan. itu yang harus kita memberikan support bahwa mengingatkan bahwa sudah minum obatnya belum, itu salah satu bentuk perhatian gitu ya, sahabat. Bukan malah ini penderita kusta tidak diundang di acara kampung apa. Nah, itu malah akan membuat stigma negatif semakin tumbuh di masyarakat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. Tetap stay tune di perbincangan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di tema seputar peringatan Hari Kusta Sedunia ya, sahabat. Dan tadi banyak hal ternyata yang sudah diedukasi, diinformasikan bersama dengan Profesor terkait dengan Hansen disease ini, yang juga inginnya ini bisa mereduksi stigma negatif yang ada di masyarakat bahwa ini bukan penyakit keturunan, sahabat. Menular iya, tapi kalau kita memiliki imunitas yang baik, ini membuat kita akan tidak terkontaminasi berkaitan dengan Mycobacterium lepra ini yang menjadi penyebab dari kusta atau Hansen disease ini. Jadi di tema peringatan Hari Kusta Sedunia kita pengennya bersatu ya, bersama-sama melakukan hal yang bisa kita lakukan sebagai sebuah unity ini, sebuah community ini ya, sahabat, untuk memberantas kusta di tengah masyarakat. Tidak hanya stigmanya tapi juga penyakitnya, sahabat. Sebelum ke closing statement, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Profesor. Pesan Profesor untuk masyarakat
untuk mendukung eliminasi kusta dan juga mendukung para penyintas. Ini kan juga menjadi hal yang luar biasa, tidak hanya penderita tapi juga penyintas ini yang kadang juga masih dikucilkan ternyata, Prof. Ini yang jadi masalah dan jadi PR bersama. Oleh sebab itu saya mengajak kepada para pendengar semuanya untuk menghilangkan masalah stigma terhadap penyakit ini, terhadap penyakit penyintasnya. Mari kita ajak tetap mereka bersosialisasi. Gali informasi yang benar, yang itu karena banyak juga informasi yang berseliweran yang ternyata tidak tepat juga. Dan itu berkembang di tengah masyarakat kita. IDI Surabaya membuka diri terhadap informasi yang benar terhadap kusta. Kalau nggak mau IDI bisa ke Rumah Sakit Dr. Stomo, bagian dermatovenerologi, bagian kulit, poli lantai 4 untuk bisa bertemu saya atau ahli yang lain untuk mencari informasi yang benar. Deteksi dini itu penting sekali. Sekali lagi, deteksi dini itu adalah mengetahui penyakit secara seawal mungkin dengan tingkat kesembuhan yang sangat tinggi. Tetap kusta dan penyakit infeksi makin dini ditemukan, kesembuhannya makin cepat sehingga penderitanya bebas kusta. Kalau bebas kusta, bebas cacat ya. Kalau cacat ditemukan sejak dini, jangan disembunyikan penderitanya, tapi minta pertolongan kepada dokter terdekat, dokter spesialis DVI yang terdekat untuk disembuhkan ya. Kalau cacat kurang dari 1 bulan katakan itu bisa disembuhkan. Jadi itu tidak merupakan masalah lagi. Bagaimana informasi ini sampai kepada masyarakat, para pendengar nanti yang akan mengedarkan pada seluruh masyarakat untuk melakukan tindakan yang benar terhadap penyakit kusta, tidak mengisolasi penderita-penderita kusta. Ini dari saya terutama, Mbak. Jangan sampai ini menghambat pengobatan dari si pasien. Si penyintas pun, sahabat, ini juga berhak untuk tetap berkomunitas ya, bersosialisasi di masyarakat. Karena tadi di sesi kedua Profesor juga sudah mengatakan bahwa selama sudah mengikuti pengobatan yang sesuai dengan anjuran, itu bisa dikatakan sembuh. Sudah tidak menular lagi. Tidak menular lagi ya. Anda bersalaman itu tidak akan menular. Ya, meskipun ngobrol. Yang menular adalah bergaul erat dan juga lama dalam waktu lebih dari 6 bulan. Dan sebelum diobati, Mbak. Dan sebelum diobati gitu ya. Kalau sudah diobati ya tidak akan menularkan gitu, sahabat. Ini PR bersama karena berhubungan dengan lingkungan juga. Dan juga dari kuman atau Mycobacterium lepra penyebab dari kusta ini. Prof, langkah kecil atau sederhana apa yang bisa dimulai untuk dilakukan bagi masyarakat untuk sekali lagi membantu mengeliminasi kusta? Ini tantangan besar bagi kita semua, tapi saya percaya masyarakat kita adalah masyarakat yang tangguh, resilience terhadap adanya pandemi COVID yang dulu. Saya sangat optimis kita bisa melalui COVID, tentunya untuk target berantas kusta di Indonesia kita juga bisa melakukan dengan catatan kita harus bersama-sama, tidak kita hanya dokternya, saya bersama-sama menghilangkan stigma, bersama-sama untuk lakukan deteksi dini, dilakukan acting ya untuk melakukan menghilangkan stigma, dan sehingga dengan demikian kita bisa mengeliminasi penyakit kusta itu di Indonesia. Jadi ini yang itu ya. Ini yang harus kita lakukan. Informasi terbuka lebar, jadi mohon dan informasi sifat negatif kita bisa mengeliminasi. Zaman sekarang adalah zaman informasi, banyak informasi bersifat siur di luar sana. Coba gali informasi yang benar. Itu Surabaya sebetulnya sudah siap, nanti disalurkan ke saya kalau memungkinkan. Terima kasih. Ini sarana untuk edukasi yang benar dan juga tepat dari para ahlinya gitu ya, sahabat. Dan Anda bisa share juga perbincangan ini nantinya yang akan ada di YouTube channelnya Merkuri untuk semua orang supaya bisa tahu berkaitan dengan kusta itu seperti apa gitu ya, sahabat, supaya stigma negatif itu tidak menghambat pengobatan dari pasien. Ini kan di hilirnya yaitu pengobatan, tapi di hulunya juga kita tidak boleh menyepelekan berkaitan dengan sanitasi apapun juga, itu juga harus menjadi perhatian utama di lingkungan kita. Ya, kemudian imunitas tubuh juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting dari Hansen disease ini atau dari kusta. Nah, kalau bicara eliminasi kusta di Indonesia itu
sesuatu hal yang realistis berarti untuk bisa dicapainya ya Prof ya. Saya sangat optimis bisa bersama-sama. Bersama-sama karena ini PR bersama ya, PR sahabat, bersama. sesuai dengan unity, acting, Dan eliminasi. eliminasi. Ya, itu tema besar dari peringatan Hari Kusta Sedunia. Dan di 2025 ini Indonesia menjadi tuan rumah di bulan Juli nanti ya, Prof ya. Yap. Berkaitan dengan kusta ini yang tadi juga dikatakan oleh Prof bahwa di Surabaya ini memiliki perkembangan yang luar biasa untuk pengobatan dari kusta. Jadi untuk Anda jangan menutup diri. Kalau Anda ini sudah didiagnosis, ya sudah harus berobat sesuai dengan anjuran dari dokter. Ini Anda akan menjadi agent dalam artian kita bersama-sama mengeliminasi kusta di Indonesia untuk 2040. Ya, agent of change dalam menghadapi stigma. Nah, itu agent of change seperti yang dilakukan di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat. Terakhir, Prof, sebagai closing statement di perbincangan kita siang hari ini seputar peringatan Hari Kusta Sedunia, apa yang ingin disampaikan Prof? Ya, kita melihat bahwa secara kumulatif Provinsi Jawa Timur itu masih menempati nomor 1 jumlah penderita kusta di Indonesia ya. Oleh sebab itu harus disadari bahwa kusta masih ada di tengah-tengah kita. Yang penting adalah ditemukan secara dini dan para penyintas harus dihilangkan stigmanya. Kita masih tetap bergaul dengan mereka. Kita menggunakan mereka juga untuk mengedukasi bahwa penyakit ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan, bukan penyakit kutukan atau penyakit keluarga. Oleh sebab itu saya mengajak kepada para pendengar semuanya, mari kita bersama-sama membuat positive thinking, menghilangkan stigma negatif terhadap penyakit kusta, menghilangkan stigma negatif terhadap penyintas kusta untuk kita berantas kusta di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ini aja Mbak dari saya terima kasih. Itu ya, sahabat, pesan dari Profesor Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika, subspesialis onkologi bedah kulit, Fellow of the Indonesian Society of Dermatology and Venerology, Fellow of the Asian Academy of Dermatology and Venerology berkaitan peringatan Hari Kusta Sedunia ya, yang memiliki tema Unity, Acting, and Eliminasi. Dan Anda bisa kembali menyaksikan perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi kali ini di YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96. Ketemu lagi di perbincangan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang yang merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya memberikan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Jadi di tema kita kali ini kita bersama-sama sahabat sebagai sebuah community yang harus paling tidak sekecil apapun kita berbuat bersama ya untuk mereduksi stigma negatif berkaitan dengan kusta dan mengeliminasi atau menghilangkan kusta di 2040. Kita berkomitmen bersama ya. Dan saya Lestari, stay safe, stay healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.